Yang masalah ini ya, kalau orang-orang yang viral itu ya memang karena viral aja. Mereka kadang teledor dalam amaliyah diri. Jadi kalau ada orang menyampaikan ilmu, ilmunya benar, tapi perilakunya gak benar, ilmunya kita terima. Perilakunya akan dicontoh. Dan kita kalau orang penceramah usahakan cari seleksi. Ilmunya benar, perilakunya benar lah. Atau walaupun nggak benar sembunyi-sembunyi. Berwasilah itu ya, wasilah itu macam-macam. Amal soleh wasilah. Misalnya kita punya hajat, lalu baca Yasin 40 kali, 41 kali sekali duduk. Itu cepat biasanya terkabul. Atau baca sholawat ujian 1000 kali, itu wasilah amal soleh. Atau wasilah amal soleh karena kita punya hajat lalu rajin berpuasa, karena orang berpuasa doanya terkabul, itu amal soleh namanya. Ada wasilah asmaul husna, karena kita punya hajat rajin baca asmaul husna, itu wasilah juga. Ada wasilah itu minta doa kepada orang soleh. Dulu pada masa Rasulullah, para sahabat minta doa kepada Rasulullah. Kemudian, dan tidak harus Rasulullah, minta doa kepada orang soleh yang selain Rasulullah boleh juga. Makanya setelah Rasulullah wafat, umat Islam minta doa kepada sahabat. Ya siapalah orang-orang yang kita anggap soleh, kita minta doa. Kadang-kadang langsung berdoa, kadang-kadang doanya dibacakan ke air. Itu doa ya, itu terserah. Karena orang soleh itu doanya dikabulkan. Di Mesir itu ada gurunya Imam Syafi'i perempuan, namanya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini cucunya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW. Waktu pindah ke Mesir bersama suaminya, tinggal di perkampungan Kristen. Ada tetangganya Kristen mau pergian, punya anak perempuan sudah besar, lumpuh, nggak bisa jalan. Takut mengganggu perjalanan, putri mereka dititipkan kepada Sayyidah Nafisah. Ya, titip sini. Begitu keluarga itu datang pulang menjemput putrinya, sudah sehat, bisa jalan. Ditanya oleh orang tua, kok bisa jalan katanya? Oh, kamu dititipkan karena gak bisa jalan. Ini katanya, waktu saya ditinggal oleh kalian, Sayyidah Nafisah ambil wudu. Setelah berwudu, airnya dipercikkan ke kaki saya. Ayo bangun, bangun, bangun. Dipercikkan. Begitu dipercikkan, langsung bisa berdiri, bisa jalan. Ini namanya wasilah doanya orang soleh. Ya kadang-kadang kita berdoa kepada Allah dengan menyebut orang soleh. Terserah, apakah Rasulullah, apakah para sahabat, atau siapa. Karena sama-sama ada wasilahnya. Kalau bertawassul dengan Rasulullah dan orang solehnya, kita kenal namanya sholawat badar. Sholawat badar itu yang ngarang ulama Banyuwangi, Kiai Banyuwangi. Sholawat badar ini sholawat produk Indonesia, tapi dibaca di mana-mana di dunia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
zahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, itu kan tawassul dengan orang soleh kan, ahli badar kan. Wasilah, itu wasilah namanya. Jadi wasilah ini bisa kita datang pada orang soleh minta doa, atau kalau nggak bisa datang berdoa pada Allah, ya Allah bertawassul dengan itu orang soleh. Ini ada ceritanya, ada ulama Yaman terkenal waktu itu, terkenal penyabar, namanya Syekh Abdul Rahman Bajal Habar. Beliau ini penyabar, cuma suami istrinya itu pemarah. Istrinya terkenal pemarah, beliau terkenal penyabar. Lama-lama karena gak tahan istrinya yang cerewet pemarah, beliau berniat yang enak pergi aja lah, gak tinggal di rumah. Istri ini cerewet, suka ngamuk, marah-marah. Akhirnya dari tempat ingin tirakat beribadah pada Allah. Begitu ada gua, diperkirakan gak ada orang masuk ke situ. Ternyata di situ sudah ada 2 orang. Aduh, kok ada orang ingin sendirian? Hanya sudahlah di situ. Besok pagi, waktunya sarapan pagi, salah satu dari 2 orang ini berdoa pada Allah. Begitu berdoa, dari gua ini langsung jatuh 3 bungkus makanan. Akhirnya dimakan bertiga. Namanya orang beribadah kan makan sekali. Besoknya 1 orang ini lagi berdoa. Begitu berdoa jatuh lagi 3 bungkus. Sarapan pagi bertiga. Hari ketiga gilirannya Syekh Abdul Rahman, sekarang bagian kamu berdoa katanya. Loh, saya nggak bisa, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Loh, udah kamu sekarang gantian dong, masa cuma mau makan aja? Gimana caranya? Ya bertawassul pada Allah. Kamu bertawassul, dia bertawassul. Ya sudah, hanya Syekh Abdul Rahman bertawassul. Ya Allah, saya bertawassul dengan waliullah yang menjadi wasilah 2 orang ini. Berikan makanan pada kami. Begitu Syekh Abdul Rahman berdoa, langsung jatuh 6 bungkus. Biasanya 3 bungkus, pagi ini yang jatuh ke 6 bungkus. Karena jatuh 6 bungkus, 2 orang temannya terkejut. Terkejut, kamu ini hebat, kamu ngakunya gak bisa apa-apa. Kami hanya berdoa jatuh 3 bungkus, kamu langsung 6 bungkus. Siapa kamu sebenarnya? Akhirnya ngaku, saya Abdul Rahman Bajal Habar. Begitu menyebut namanya, langsung bahwa ini merangkul, ya Allah katanya, dirangkul-rangkul. Loh, kenapa kami ini berdoa tiap hari minta makanan pada Allah, bertawassul nyebut nama saya? Nah, kenapa saya? Sambian ini terkenal waliullah karena sabar menerima kemarahan istrinya. Syekh Abdul Rahman ini terkenal wali karena dianggap penyambar, istrinya cerewet. Dibilang begitu, akhirnya beliau merasa malu. Loh, kok saya dibilang sabar? Padahal saya lari karena gak kuat ini kan. Saya kan karena gak kuat lari. Akhirnya apa? Karena merasa malu, akhirnya pulang. Sampai di depan rumahnya, ternyata istrinya pegang balok. Mau apa kesini kata? Kok pulang lagi? Kenapa pulang? Aduh, mau pulang malah dihalau pakai balok. Akhirnya mau kembali. Begitu mau kembali, sini balik lagi. Kenapa kamu pergi kemarin? Saya gak kuat, kamu ini pemarah. Lalu terus kenapa pulang lagi? Lalu cerita kejadian di gua. Ternyata orang-orang bertawassul dengan saya. Saya ini wali karena sabar menghadapi kamu katanya. Nah,
Sekarang karena kamu sudah tahu, sudah sabar, saya gak akan marah lagi sama kamu. Cuma kamu harus berterima kasih sama saya. Kamu ini dicintai Allah karena sabar menghadapi saya. Makanya orang tuh kalau ingin cepat mandi cari istri yang cerewet. Nah ini maksudnya ya, tawasul saudara ya. Tawasul itu bisa gitu. Enggak lagi. Ini di luar perbedaan. Ini berkaitan dengan setiap saya dengar dari dulu sampai sekarang bahwa Muhammad dari sampai itu di atasnya dan terakhir sampai lagi tapi kan ya yang saya tanyakan apakah itu makna majazi atau makna karena kalau kita tengok bahwa satu mungkahan itu nah kalau ketika kita simak penjelasannya pada ya, itu bahwa seperti ikan dalam air ikan tadi mencari air dengan teratai jadi bagaimana karena dari dulu kalau di atas memang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW ke langit ketujuh lalu ke Sidratul Muntaha itu memang makna hakiki, bukan makna majazi. Jadi begitu. Nah, kalau Isra-nya orang mukmin, Isra-nya orang mukmin itu sholat artinya. Artinya sholat itu berbicara kepada Allah. Orang sholat itu berbicara kepada Allah. Kalau orang baca Al-Quran, berarti Allah berbicara pada kita. Al-Quran ini suratnya Allah pada kita. Jadi Allah berbicara pada kita ketika kita baca Quran. Kalau kita sholat, berarti berbicara kepada Allah. Itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau mi'rajnya para wali, para aulia ini kan mi'raj juga kan, itu bil arwah, ruh aja. Seperti orang bermimpi, tapi rohnya memang keluar dari raga. Rohnya itu keluar pergi ke Sidratul Muntaha. Kalau mi'rajnya para nabi, para rasul itu dengan jasad. Kalau mi'rajnya nabi kita itu dengan ruh, dengan jiwa dan raga. Kalau para wali itu jiwa saja tanpa raga. Kalau orang mukmin biasa ya sholat itu. Itu maksudnya sholat yang khusyuk ya. Jadi begitu. Ya mungkin menurut kalangan sufi, Sidratul Muntaha itu ada istilah khusus di kalangan mereka. Tapi bukan itu maksudnya. Ada lagi? Ya. Sifat dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan seperti pertanyaan kenapa kamu mengucapkan Muhammad? Katanya dia melihat nanti mau saya tanyakan hadis itu hadis atau cerita sampai ada bisa melihat rujukan Muhammad dan Allah itu ada sementara Allah itu kan tidak berwujud. Jadi ini ya, makhluk paling mulia itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Adam itu sempurna penciptaannya, Nabi kita ini sudah diumumkan oleh kenabiannya. Karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, hai Rasulullah, sejak kapan engkau diangkat menjadi nabi?
Rasulullah menjawab, kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah diangkat menjadi nabi, sementara Nabi Adam masih berada di antara jiwa dan raga. Ruhnya belum masuk ke jasadnya, Rasulullah sudah deklarasi jadi nabi. Mengapa? Karena terciptanya Nabi Adam, lalu nabi-nabi berikutnya itu sebenarnya tujuan utamanya Rasulullah sebenarnya. Dan ada riwayat memang waktu Nabi Adam pertama kali diciptakan, ketika masih di surga, di daun-daun di arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada riwayat itu di kitab-kitab hadis itu ada. Ada hadisnya, ada hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan Ibnu Jauzi di dalam Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Ada riwayat-riwayatnya memang. La ilaha illallah, tulisan, ada tulisan Nabi Adam melihat. Dan Rasulullah ini sudah diindos oleh nabi sebelumnya. Kan di antara tugas nabi sebelumnya mengabarkan kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi sebelumnya sudah viral nabi kita ini. Karena di kitab-kitab suci ada isyarat pada nabi kita. Jadi memang betul, memang nabi-nabi sebelumnya tahu semua pada Rasulullah karena sudah dibaiat. Para nabi sebelumnya dibaiat memang mengakui kenabian baginda Rasulullah SAW. Dan seandainya Rasulullah diutus pada masa mereka, mereka harus menjadi pengikutnya. Ini nabi kita. Memang betul. Ini biasanya yang hal-hal yang seperti ini orang-orang Wahabi agak alergi biasanya. Karena nggak tahu, padahal di kitab-kitab hadis ada keterangannya. Keterangannya ada di kitab-kitab hadis. Dan ini memang ada pembenarannya di kitab-kitab agama Kristen, agama Yahudi itu ada. Bahwa Nabi sebelum Nabi kita ini memang mengabarkan Nabi kita. Di Bible itu ada. Saya 2-3 tahunnya kapan ya? 2 tahun yang lalu saya acara di Batam. Pas di kamar hotel, kamar itu saya tutup, ada yang menemani saya dari Medan, Rizal. Ada orang lewat, melihat ke dalam, lalu balik lagi masuk ke kamar. Assalamualaikum Kiai. Pakaiannya rapi. Lalu duduk. Gimana kabarnya? Ya baik. Saya tanya, sambian karyawan hotel? Nah, bukan Kiai, saya tamu juga di sini. Lepas ke sini? Ya tadi lihat Kiai di pintunya masuk katanya, biar kenal sekalian katanya. Daripada cuma lihat-lihat di sampean dari mana? Saya orang Dayak, orang Kalimantan. Ada apa? Saya ngisi acara. Acara apa? Saya ini pembina mu'allaf di Indonesia. Saya tanya, kok bisa menjadi pembina mu'allaf? Saya dulu mu'allafnya katanya. Asalnya saya ini pastor. Saya dulu asalnya pastor, masuk Islam. Kalau pastor itu di atasnya pendeta. Kalau pastor itu kiai, pendeta itu masih ustaz. Jadi kalau masih ustaz itu pendeta. Kalau sudah pastor itu buya. Nah, tinggi lagi ya. Kalau di Jawa kiai gitu. Kalau di sini buya. Saya tanya, kenapa masuk Islam? Saya ini kiai. Biasanya di Kristen, kalau berhasil mengkristenkan orang, pastor itu kan dapat uang. Kalau yang dikristenkan itu punya derajat lebih mahal uangnya. Misalnya mengkristenkan santri atau ustaz, itu mahal. Nah, saya itu ingin uang yang banyak. Saya pura-pura masuk pondok di Jawa, ingin mengkristenkan orang. Terus setelah masuk pondok, saya belajar di pondok pura-pura. Mana saya yang masuk Islam? Saya masuk Islam. Setelah saya tanya,
Sampean pernah mengislamkan orang, alhamdulillah Kiai ada lebih 10.000 yang saya selamatkan. Gimana caranya? Saya ini mendatangi orang-orang Dayak pakai pakaian Dayak, pakai pakaian mereka. Saya bawa Bible sama mereka. Bible itu kitabnya Kristen kan? Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu kitab Taurat, perjanjian baru kitab Injil. Gabungan kitab Taurat dan Injil namanya Bible. Nah, saya buat Bible. Nah, terus ngapain? Saya baca ayat-ayat yang tidak dibaca oleh pendeta kepada mereka. Ayat apa itu? Ayat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa gak dibaca sama pendeta? Bahaya Kiai, kalau dibaca habis jamaahnya masuk Islam semua. Saya baca itu. Nah, artinya apa? Memang di kitab-kitab agama sebelumnya ada isyarat terhadap Nabi kita. Nabi akhir zaman ini. Dan pastor, pendeta tuh tahu sama itu. Makanya di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran, wa qala alladziina kafaru lasta mursala. Orang-orang kafir berkata, Muhammad, kamu bukan utusan Tuhan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Katakan Muhammad, cukuplah sebagai saksi kerasulanku Allah antara aku dan kalian. Allah menyaksikan kalau aku rasul pada kalian. Kalian minta mukjizat apa oleh Allah diberikan pada saya. Karena orang musyrik itu setiap minta mukjizat oleh Rasulullah sering dikabulkan. Ada orang Arab, ayo masuk Islam. Tanya, apa buktinya kamu Rasul? Kamu minta bukti apa? Coba pohon itu dipanggil. Oleh Rasulullah dipanggil, pohon itu terjatuh dari akarnya jalan. Gimana? Ini pohonnya dipanggil, datang ke sini. Saya suruh balik lagi, kembali lagi. Akhirnya orang ini masuk Islam. Itu kan Allah berarti buktinya. Kemudian wa man 'indahu ilmul kitab. Dan orang yang punya pengetahuan Alkitab itu juga menjadi bukti bahwa Rasulullah itu adalah Rasul. Karena di kitab-kitab samawi diterangkan memang pastor itu tahu kalau Nabi kita itu Rasul. Tapi pastor atau pendeta yang ahli terhadap kitab, karena ada di situ. Jadi itu ya. Ada lagi terakhir ya. Ya. Yang dimaksud Allah turun terus banyak dengan Isra Mi'raj. Nabi kan ke atas ke langit. Yang dimaksud Allah turun di sepertiga malam itu maksudnya rahmat Allah turun di sepertiga malam. Itu waktu terkabulnya doa. Jadi begitu rahmat Allah turun waktu itu. Kemudian pada waktu Mi'raj Rasulullah melihat Allah dan berbicara dengan Allah. Itu bukan berarti itu tempatnya Allah, itu tempatnya Rasulullah ketika melihat dan berbicara dengan Allah. Di dalam riwayat-riwayat hadis itu hanya menyebutkan itu tempatnya Rasulullah. Tidak ada yang menyebutkan kalau itu tempatnya Allah. Tidak ada. Kita berbicara dengan orang kan bisa agak berhadapan-hadapan. Misalnya video call atau Zoom meeting. Kita di sini yang berbicara ada di Amerika, ada di Jawa, di mana kan bisa. Jadi begitu. Ada lagi? Ya ibu-ibu. Ihsan itu artinya akhlak ya. Akhlak itu termasuk akhlak kepada Allah, termasuk akhlak kepada manusia. Misalnya kita sholat, ketika kita meyakini bahwa sholat ini wajib, maka iman pada kewajiban sholat kan begitu. Ketika kita mengerjakan sholat, wudunya sudah betul ya,
kemudian Fatihahnya betul, syarat rukunnya betul, itu namanya Islam, namanya fikih atau syariat. Yang masalah ini ya, kalau orang-orang yang viral itu ya memang karena viral aja. Mereka kadang teledor dalam amaliyah dirinya. Jadi kalau ada orang menyampaikan ilmu, ilmunya benar, tapi perilakunya gak benar, ilmunya kita terima. Perilakunya jangan dicontoh. Dan kita kalau undang penceramah usahakan cari seleksi. Ilmunya benar, perilakunya benar lah. Atau walaupun nggak benar sembunyi-sembunyi, nggak nampak. Dan kita doakan kalau ada saudara kita perilakunya nggak benar, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan dilembutkan hatinya oleh Allah. Jadi begitu. Yang apa? Perbuatan Allah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang dilakukan oleh manusia ini manusia yang berbuat, tetapi Allah yang menciptakan. Bukan Allah yang berbuat, karena kalau Allah yang berbuat, nanti saya minum, Tuhan yang minum. Kan enggak kan? Wong Tuhan enggak butuh minum. Saya berbuat minum, Tuhan yang menciptakan air, menciptakan saya, juga menciptakan perbuatan saya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia yang disengaja dan yang tidak sengaja itu adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Ya tetap perbuatan manusia. Kalau menurut Mu'tazilah, perbuatan manusia yang disengaja itu adalah perbuatan manusia dan ciptaan manusia serta ketentuan manusia. Tuhan nggak ikut campur. Ini menurut Mu'tazilah. Kalau menurut Jabariyah sebaliknya, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah perbuatan Tuhan. Manusia nggak berbuat apa-apa. Dia hanya bagaikan bulu yang bergerak karena diombang-ambingkan oleh angin. Itu Jabariyah. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia, ya manusia yang berbuat, cuma yang menciptakan, yang mentakdirkan adalah Allah. Kita ini beribadah, yang berbuat kita, tapi yang menciptakan dan mentakdirkan Allah. Kalau nggak ditakdirkan, saudara nggak jadi ke masjid. Mau berangkat ada tamu, akhirnya keenakan, nggak mau keluar atau ngajak tamunya ke sini. Lebih berat dengan kursinya. Lagi nggak ditakdirkan oleh Allah. Tapi orang beralasan takdir, perbuatan jelek itu nggak boleh. Misalnya ada orang mau pergi ke tempat maksiat, mau kemana? Ke sana. Itu maksiat, kan takdir dari Allah. Nggak boleh. Mengapa? Karena berarti meremehkan maksiat, berarti dosa itu. Misalnya mau ya, kemudian kalau setelah melakukan maksiat, kalau alasan takdir dengan bangga gak boleh juga. Kamu kenapa kok begitu? Kan takdir gak boleh. Tapi kalau alasan takdir itu karena dicela sama orang, tetapi dia juga menyesal mau bertobat, kamu kok begitu? Ya gimana lagi? Memang nasib saya begitu. Ya sudah bertobat pada Allah. Tidak apa-apa. Ya pokoknya hati-hati lah. Intinya ngomong tuh hati-hati. Walaupun benar kadang dosa, walaupun benar. Kira itu ya.